Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita di kediaman, khususnya Kang Yusuf, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Agenda malam Kamis, malam ke-25 Zulqa'dah 1441 Hijriah, 15 Juli 2020. Yang pertama, pengajian malam ke-24 Kitab Aqidatul Awam. Yang kedua, tanya jawab. Mari persiapkan diri kita untuk bismillah menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhussu khasatan tamatan ila hadrati sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alabi thumma ila hadrati jami'i awliya'i tis'ah alladhina ballaghud dina fi Indonesia, khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i, ila hadrati masyayikhina khususan Syekhina Maimun Zubair, Syekhina Abdul Rahim Ahmad, Syekhina Faqih Imam Syekhina Junaidi Anas, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki, Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'ali darajatihim fil jannah wa'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Antisini suatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna an-nabiyyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sufiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Antis ainaswatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa. Bahwa di malam yang lalu secara umum nazam ini menjelaskan tentang pada saat Rasulullah wafat, beliau meninggalkan 9 istri. 9 istri ini yang pada saat sebelum wafat Rasulullah pernah mengajukan pilihan kepada istri-istrinya. Apakah mereka, istri-istrinya itu memilih beliau
ataukah lebih menginginkan kehidupan duniawi? Apakah memilih kehidupan dengan apa yang ada pada diri Rasulullah, ataukah menuntut lebih, yakni kenikmatan duniawi? Lalu kesembilan istri tersebut lebih memilih baginda Rasulullah, lebih memilih kehidupan akhirat. Yang kemudian kejadian itu direkam dalam ayat Qul azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan bahwa Rasulullah memiliki 9 istri. Ini adalah bagian dari kekhususan beliau sebagai Rasul Allah. Ada beberapa kekhususan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa diikuti ataupun tidak bisa diterapkan pada umatnya. Paling tidak ada 4 kategori. Yang pertama adalah kekhususan kategori mubahat, sesuatu yang diperbolehkan, seperti contoh puasa wisal, kemarin dijelaskan. Lalu yang kedua adalah kategori muharramat, diharamkan bagi Rasulullah, namun tidak bagi umatnya, seperti menerima sedekah. Bagi Rasul itu haram, tapi bagi umatnya diperbolehkan. Yang ketiga adalah al-wajibat, sesuatu yang wajib bagi Rasulullah, namun tidak wajib bagi umatnya. Seperti sholat duha, sholat witir, bersiwak setiap mau melaksanakan sholat, itu bagi Rasulullah wajib, tetapi bagi umatnya sunnah. Kemudian kekhususan yang keempat, kategori al-fadail wal ikram, kategori keutamaan, kategori kemuliaan ataupun memuliakan. Contohnya adalah an nikah fi haqqihi ibadatun mutlaq, bi khilafihi fi haqqina fa innahu mubah. Bagi Rasulullah, menikah itu adalah sebuah ibadah secara mutlak. Tetapi bagi kita, umatnya, itu sekedar mubah dan ibadah, mubah dan diperbolehkan. Kemudian di antara keutamaannya lagi adalah wa tafdilu nisa'ihi ala sa'irin nisa' wa thawabuhunna wa iqabuhunna mudha'afu. Bahwa istri-istri Rasulullah itu lebih diutamakan, ataupun keutamaannya itu melebihi segenap perempuan-perempuan yang ada di dunia ini. Bahkan jandanya Rasulullah, karena kemuliaannya, karena keutamaannya, tidak boleh diperistri oleh sahabat-sahabat setelah Rasulullah wafat. Karena itulah kemudian istri-istri Rasulullah itu disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, bagaikan ibu, tidak boleh dinikahi. Wa thawabuhunna wa iqabuhunna mudha'af. Seimbang antara pahala dan dosa yang didapat oleh istri-istri Rasulullah. Ketika melakukan ibadah, pahalanya dilipat gandakan.
Sebaliknya ketika melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, siksanya dilipat gandakan. Wa tahrimu su'alihinna illa min wara'i hijab. Kekhususan lagi, setelah turun ayat hijab, maka orang-orang mukmin, sahabat-sahabat Nabi yang bukan mahram istri-istrinya Rasulullah, istri-istrinya Nabi, tidak boleh berhadap-hadapan langsung. Jikalau memiliki permasalahan yang ingin ditanyakan, maka harus ditanyakan dari balik hijab. Jika ingin bercakap-cakap, ingin mengadukan sebuah permasalahan, maka harus dilakukan min wara'i hijab, dari belakang hijab. Tsumma qala fahuwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Kata Imam Syarqawi, Nabi Muhammad adalah akhir dari para nabi. Sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak cucu Adam. Orang yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur pada saat nanti yaumul ba'ats. Orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Orang yang pertama kali memberikan syafaat. Orang yang pertama kali diterima syafaatnya. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa' ay maqbulus syafa'ah. Yang pertama kali diterima syafaatnya. Wa ummatuhu khairul umam. Umatnya adalah sebaik-baik umat. Syariatnya selama-lamanya. Syariat Nabi Muhammad menghapus syariat-syariat terdahulu. Wa mu'jizatuhu baqiyatun. Ada satu mukjizatnya yang masih tersisa sampai sekarang. Sampai hari kiamat nanti, yakni wahiyya Al-Quran. Quran adalah mukjizat terbesarnya Rasulullah yang masih ada sampai zaman sekarang. Wa ju'ilat lahul ardu masjidan wa turabuha tahuran. Kemudian tanah yang dibuat sholat oleh Nabi Muhammad, tanah yang dibuat oleh sholat Nabi Muhammad itu dengan sendirinya menjadi masjid. Debu-debunya suci. Ay tasihhus sholati fi sa'iri biqa'il ardi. Bahwa Rasulullah sholat di tempat manapun itu sah. Rasulullah sholat di tanah manapun sah. Sebagaimana tidak sebagaimana kita umatnya. Jika kita sholat di tempat, harus benar-benar tempatnya itu suci. Tetapi tanah yang dibuat sholat oleh Nabi Muhammad, semuanya suci. Dengan sendirinya suci. Kalau kita tidak bisa. Misalkan ada tempat di situ kotor, harus dipastikan tempat itu benar-benar suci. Tapi bagi Nabi Muhammad, ketika diinjak oleh Nabi Muhammad, dengan sendirinya tanah itu menjadi suci dan sah digunakan untuk sholat beliau. Wa yajuzu at-tayammumu bit-turabi fi syari'ati. Dalam syariatnya Nabi Muhammad boleh melakukan tayammum sebagai pengganti dari berwudu. Tidak di syariatnya nabi-nabi terdahulu tidak ada bersuci menggunakan debu. Tetapi di syariatnya Nabi Muhammad ada kebolehan melakukan ibadah sebagai pengganti dari wudu yang bernama tayammum. Walam yurah. Nabi Muhammad harta tinggalannya tidak bisa diwaris.
wa tirkatuhu shadaqatun 'alal muslimin. Semua harta peninggalannya Rasulullah menjadi sedekah untuk orang-orang muslim. Wa ursila ilal insi wal jinni wal malaikah. Nabi Muhammad diutus kepada manusia, jin, para malaikat. Wa kana la yanamu qalbu wa yara man khalfah. Ketika Nabi Muhammad tidur, yang tidur hanya matanya. Hatinya tidak tidur. Berbeda dengan kita manusia biasa. Kita manusia biasa tidur pesek. Sudah, ya mata kita, ya hati kita tidur. Tapi Nabi Muhammad yang terpejam hanya matanya. Hatinya tidak terpejam. Beliau tahu apa yang terjadi di sekelilingnya meski beliau kelihatan tertidur. Wa yara man khalfahu. Di antara keistimewaannya Nabi Muhammad lagi, beliau tanpa harus menengok ke belakang, apapun yang terjadi, apapun yang ada di belakangnya, beliau bisa tahu. Beliau bisa melihat. Wa tatawwu'u qa'idan ka tatawwu'ihi qa'iman. Salat sunnah yang dilakukan oleh beliau dalam posisi duduk sama nilainya dengan salat sunnah yang dilakukan oleh beliau dalam posisi berdiri. Wala tabtulu salatu man khatabahu bisalami. Orang-orang yang sholat, kemudian Rasulullah mengucapkan salam, dan orang yang diucapi salam itu menjawab salamnya Rasulullah ketika lagi sholat, maka sholatnya tidak batal. Wa tajibu ijabatu fi sholat, bahkan hukumnya wajib. Ada orang sholat, wajib, ada orang sholat, lalu Rasulullah memanggil, maka dia wajib untuk memenuhi panggilannya Rasulullah dan sholatnya tidak batal. Meski bercakap-cakap, meski dia berpindah dari tempat sholatnya. Ini keistimewaannya. Jadi misalkan ada orang, sahabat Nabi, lagi sholat, lalu dipanggil oleh Nabi Muhammad. Maka tanpa harus membatalkan, orang ini bisa langsung memenuhi panggilannya Rasulullah. Memenuhi panggilannya Rasulullah, selesai dipanggil, selesai disuruh apa, kemudian selesai itu dia langsung bisa melanjutkan sholatnya tanpa harus mengulangi niat, tanpa harus mengulangi dari awal lagi. Ini kekhususan Rasulullah. Wala tabtul, dia nggak batal sholatnya. Walau fi'lan katsiran, meski ketika menjawabi ataupun memenuhi panggilannya Rasulullah, banyak sekali perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan di luar sholat. Wa yahrumu raf'u sauti fawqa sauti. Haram mengangkat suara ataupun mengencangkan suara di atas suaranya Rasulullah. Misalkan dalam sebuah majelis, di situ ada Rasulullah, tidak boleh sahabat Nabi kok suaranya lebih kencang dari Rasulullah. Wa nida'uhu min wara'il hujurat. Tidak boleh juga memanggil tidak boleh memanggil Rasulullah dari luar kamarnya. Misalkan kalau kita assalamualaikum gitu ya, memanggil, bagi kepada Rasulullah tidak boleh, haram. Wa nida'uhu bismihi, ay wa yahrumu nida'uhu bismihi. Haram pula memanggil langsung, menjangkar. Namanya dipanggil. Contoh, ya Ahmad, ya Muhammad. Bal yuqalu ya Rasulullah. Kan tetapi memanggil Nabi Muhammad tidak boleh langsung wahai Muhammad, wahai Ahmad. Akan tetapi memanggilnya dengan panggilan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi, seperti itu.
wa nahwuhu, tidak dan wa nahwuhu wa takanni bi kunyatin. Haram pula bagi kita umatnya memakai nama kunyahnya Nabi Muhammad. Kemarin di penjelasan tentang putra putrinya Rasulullah ada namanya, ada salah satu nama putranya Rasulullah yang bernama Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ini biasa pula dipanggil dengan Qasim, biasa pula dipanggil dengan Thahir. Nah, oleh karena Nabi Muhammad memiliki putra Abdullah yang kadang dijuluki Thahir dan Thayyib, maka Nabi Muhammad memiliki alam kunyah, memiliki julukan lain, Abul Qasim, Abu Thahir. Abul Qasim, Abu Thahir. Lah, kita umatnya, misalkan ngasih nama anak, ngasih nama bayi, kemudian siapa namanya? Namanya Abu Qasim. Namanya siapa? Abu Thahir. Itu haram, tidak boleh. Karena itu khusus ketika gelar atau alam kunyah Abu Thahir, alam kunyah Abu Qasim itu hanya milik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala yajuzu dzalik 'inda Syafi'i. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya imam yang lain boleh. Ada orang dinamain Abu Qasim, ada orang dinamain Abu Thahir. Wa tahillu lahul hadiyah mutlak. Kalau tadi Nabi Muhammad haram menerima sedekah, tidak dengan menerima hadiah. Menerima hadiah boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah mendapatkan hadiah dari Raja Najasyi. Pernah dihadiahi baju perang. Itu boleh kalau menerima hadiah. Bedanya apa antara hadiah dengan sedekah? Kalau sedekah minal a'la ilal fauq, dari minal a'la, ya. Maaf. Minal a'la ilal adna, mohon maaf bahasanya. Minal fauq ilal taht. Minal a'la ilal adna. Dari posisi atas ke posisi bawah, itu sedekah. Kita ngasih orang sedekah, berarti posisi kita itu a'la, lebih atas. Yang disedekain adna, lebih bawah. Makanya Nabi Muhammad tidak boleh dalam posisi penerima sedekah. Karena nanti kalau penerima sedekah, berarti Nabi Muhammad dalam posisi di bawah. Beda dengan hadiah. Kalau hadiah itu dalam posisi yang sama. Bahkan sebagai bagian dari penghormatan. Ya, penghormatan. Raja ngasih raja hadiah. Kita memberikan hadiah kepada istri kita, memberikan hadiah kepada rekan kita, bagian dari penghormatan, bagian dari penghargaan. Makanya boleh Nabi Muhammad menerima hadiah. Wala yajuzul junun alal anbiya, nggak boleh Nabi kok junun, gila itu nggak ada. Walal ihtilam khilafil ighma, berbeda dengan epilepsi mungkin saja, tapi tidak ada ceritanya. Kemudian bermimpi basah, bermimpi kemudian dia mengeluarkan sperma, itu tidak boleh terjadi pada anbiya, terjadi pada para nabi. Li'annahu min tala'ubis syaitan, oleh karena orang
bermimpi basah itu dia dipermainkan oleh setan, bagian dari permainannya setan. Wa ru'yatuhu fin naum haqqun. Melihat dalam tidur, mimpi itu benar. Wala yu'malu biha fil ahkam. Tetapi tidak bisa diamalkan. Wala ta'kulul ardu luhumal anbiya. Tanah itu tidak bisa menggerogoti dagingnya para nabi. Di ketika sudah dinas bahwa tanah, ulat, atau apapun yang ada dalam tanah, ketika di situ dikuburkan para nabi, maka jasad para nabi itu akan tetap utuh, tidak termakan, tidak digerogoti oleh tanah ataupun kandungannya, yakni ulat dan lain sebagainya. Wal kadhibu alaihi amdan kabira. Bohong terhadap nabi, sengaja bohong, itu kabirah, termasuk dosa besar. Wa nab'ul ma' at-tahuri min baini asabi'i. Di antara mukjizatnya lagi, bisa mengeluarkan air yang sangat suci dari sela-sela jarinya. Wa shalla bil malaikati lailatal Isra. Kemudian Nabi Muhammad salat mengimami para malaikat di malam Isra. Wa la yajuzu alaihil khata'. Tidak boleh nabi kok salah, itu tidak. Tidak ada yang namanya nabi itu salah, keliru, misalkan tidak ada. Bahkan haram nabi kok salah. Nah, karena apa? Di beberapa penjelasan yang lalu bahwa nabi wa ismatuhum kasairil malaika. Bahwa para nabi itu bersifat maksum. Maksum itu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang keliru. Termasuk tidak mungkin melakukan sebuah kekeliruan itu para nabi. Wa yablughu salamun nas ba'da mautih. Bacaan salam dari kita yang masih hidup kepada Rasul, terutama kepada Rasulullah, itu akan sampai. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Kalau kita tahiyat akhir, tahiyat awal pasti ada Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu redaksi tersebut dalam kitab Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj, bahwa wakila, satu pendapat, redaksi tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, itu adalah redaksi komunikasi Rasulullah pada saat Mi'raj. Pada saat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, redaksi komunikasinya adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nabi Muhammad begitu. Kemudian Allah mengucapkan salam, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu adalah redaksi komunikasi Nabi Muhammad pada saat beliau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan Mi'raj. Lah, salamnya orang, salamnya manusia, salamnya kita kepada Nabi Muhammad sampai. Bagaimana misalkan kita membaca sholawat salam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, nyampe salam kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sofiyallah. Salam kita itu akan
nyampe kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski kita dari jarak yang jauh, bermil-mil dari jasadnya Rasulullah, tetapi salam tersebut tidak dibatasi ruang dan waktu, dan bahkan akan nyampe kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yashhadu li jamil anbiya bi ada'i risalatihim yaumal qiyamah. Beliau bersaksi untuk semua para nabi, di mana dengan mengikuti risalahnya di hari kiamat. Wa kana idza masya fi syams wal qamar ya la yadhharu lahu dhillun. Jika beliau berjalan di bawah terik matahari atau berjalan di bawah sinar rembulan, maka tidak akan tampak bayang-bayangnya. Wala yaqau alaihi dzubab. Tubuh Rasulullah itu tidak bisa dihinggapi lalat. Tidak bisa dihinggapi. Jadi lalat itu tidak mau dan tidak bisa hinggap di jasadnya Rasulullah, hinggap di tubuhnya Rasulullah, baik ketika Rasulullah masih hidup ataupun ketika Rasulullah wafat. Apa hikmahnya? Karena yang namanya binatang seekor lalat itu simbolnya adalah mengerubutin ataupun ngerubungin tempat-tempat yang buruk, benda-benda yang kotor. Nah, oleh karena itulah, maka jasad Rasulullah, tubuh Rasulullah yang suci itu tidak bisa dihinggapi lalat. Wala yamtassu damahu al-ba'un. Nyamuk itu nggak bisa, nyamuk nggak bisa nyedot darahnya Rasulullah. Wa kullu mawdi'in shalla fihi. Setiap tempat itu bisa digunakan untuk sholat. Wa wujubus sholati alaihi fit tasyahhudil akhir. Sudah tadi dijelaskan wajib untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di tahiyat akhir. Wa urida alaihi jami'ul khalqi min Adam ila man ba'dahu wa kana la yatatha'ab. Seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad itu bisa ditampakkan di hadapan Nabi Muhammad. Wa kana la yatatha'ab. Beliau itu tidak bisa menguap. Bukan tidak bisa menguap, tidak menguap. Tidak kayak orang biasa seperti kita, menguap. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah menguap. Karena menguap adalah perbuatannya setan. Makanya Nabi tidak menguap. Wala yadharu minhul ghaib bal tabtali'uhul ard. Mohon maaf, ketika beliau BAB, maka tidak akan tampak kotorannya. Langsung ditelan oleh bumi. Wa man kana fi qalbi harajun fi hukmi alaih yakfur bi. Orang yang di hatinya itu orang yang di hatinya itu ada fi qalbi harajun fi hukmi alaih yakfur bi. Orang yang di hatinya itu ada keraguan dalam hal Nabi Muhammad memutuskan sesuatu, kafir. Walam yusalli alaihi jama'atun bal sallan nasu alaihi.
bal sallan bal wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi. Itu beberapa keistimewaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada nazam selanjutnya, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Istri-istri Rasulullah itu yang pertama adalah Aisyatun, rupanya Siti Aisyah. Iswatin yang kemarin dijelaskan 9 istri itu Aisyatun 1, Aisyah, wa Hafsatun lan Hafsah, wa Saudatun lan Sayyidah Saudah, wa Hafsatun lan Sayyidah Hafsah, wa Saudatun lan Sayyidah Saudah, Sofiyatun lan Sayyidah Sofiyah, Maimunatun lan Sayyidah Maimunah, wa Ramlatun lan Sayyidah Ramlah, Hindun lan Hindun, Sayyidah Hindun nama perempuan, wa Zainabun lan Sayyidah Zainab. Kada iku kaya mengkono Zainab, kada iku kaya mengkono Zainab, Juwairiyatun utawi Sayyidah Juwairiyah. Kabeh mau lil mukmin maring pira-pira wong mukminin, lil mukminina iku tetep maring pira-pira wong mukmin, ummahatun utawi pira-pira ibu mardiyatun kang diridhani. Lil mukminina iku maring pira-pira wong mukmin, ummahatun utawi pira-pira ibu mardiyatun kang diridhani. Bahwa kesemua istri-istri Rasulullah bergelar ummul mukminin. Al-ula minal azwajit tis'i minal azwajit tis'i allati tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhunna Aisyah bintu Abi Bakr As-Siddiq. Istri Rasulullah ini yang disebutkan 9 tadi, yang pertama adalah Aisyah, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah adalah bintu Abi Bakr As-Siddiq, putrinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fatazawwajaha fi Syawal. Kemarin dijelaskan bahwa Nabi Muhammad pertama beristrikan Sayyidah Khadijah. Namun Sayyidah Khadijah mendahului Nabi Muhammad, artinya wafat terlebih dahulu. Ketika beristrikan Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak berpoligami, beliau sendiri. Artinya beristrikan Sayyidah Khadijah sendiri, monogami. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, baru kemudian Nabi Muhammad mempersunting Sayyidah Aisyah dan mempersunting istri-istri yang lainnya. Ini sebagai tanda bahwa orang yang mengikuti Rasulullah, baik monogami ataupun poligami itu sama saja. Jadi mengklaim bahwasanya poligami adalah sunnah Rasulullah, itba kepada Rasulullah, monogami pun juga sama, itba kepada Rasulullah. Karena pada saat Rasulullah beristrikan Sayyidah Khadijah, tidak berpoligami. Yang mengklaim itba, poligami itu itba kepada Rasulullah juga sama. Namun perlu dipahami bahwa jika orang mengklaim berpoligami itu itba, mengikuti Rasulullah, maka tentu harusnya utuh. Utuhnya apa? Ya, Rasulullah poligami itu setelah ditinggal mati sama istri pertamanya, baru kemudian poligami. Yang kedua, bahwa alasan berpoligaminya Rasulullah itu bukan karena dorongan nafsu birahi. Semuanya adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Dibuktikan bahwa nanti
Di antara istri-istrinya Rasulullah itu ada yang sudah sangat tua sekali. Sangat tua sekali, dan bahkan merelakan jatah gilirannya itu untuk Sayyidah Aisyah. Nanti ada. Untuk begitu. Pertama adalah Sayyidah Aisyah putri Rasulullah, yang lagunya lagi tenar. Fatazawwajaha fi Syawal sanata 12 minan nubuwah. Rasulullah mempersunting Siti Aisyah pada bulan Syawal pada tahun 12 dari kenabian. Berarti usia 52. Ala qaulin. Menurut satu pendapat. Jadi tahun ke-12 dari kenabian, berarti kalau kenabiannya Rasulullah umur 40, tahun ke-12-nya Nabi Muhammad usianya 52. Siti Aisyahnya berapa usianya? Wa kanat binta sab'in. Siti Aisyahnya seorang anak kecil yang masih berusia 7 tahun. La qaulin. Wa bana biha fi Syawal ala ra'si 8 asyhur min al-hijrah. Ala qaulin wa hiya bintu tis'in. Dan kemudian kumpul Rasulullah dengan Siti Aisyah saat Siti Aisyah berusia 9 tahun. Jadi menyuntingnya pada memperistrinya pada usia 7 tahun, lalu kumpul dalam satu rumah dengan Siti Aisyah pada usia 9 tahun. Wa qubitu anha wa ya bintu 18 sanah. Artinya terus berada di sampingnya Rasulullah sampai usia 18 tahun. Walam yatazawwaj bikron ghairaha. Memang dalam sejarah Nabi Muhammad tidak pernah menikahi seorang gadis perawan kecuali hanya Siti Aisyah. Yang lainnya adalah janda. Siti Khadijah janda, Siti Hafsah janda, Siti Saudah janda. Semuanya janda kecuali Siti Aisyah. Kecuali Siti Aisyah, beliau Rasulullah menikahi Siti Aisyah dalam keadaan masih gadis ataupun perawan. Wa kanat ahabba nisa'ihi ilaihi. Aisyah itu adalah istri yang paling dicintainya di antara yang 8 lainnya. Tuwfiyat sanata 6 au 7 au 58. Aisyah wafat, makanya pernah saya ceritakan Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah dibanding istri-istri lain selain Siti Khadijah. Tetap Siti Khadijah lah wanita yang sangat-sangat dicintai oleh baginda Rasul. Makanya hubungan antara Siti Aisyah dengan Siti Fatimah yang merupakan putrinya Siti Khadijah dengan Rasulullah itu seringkali ada kecemburuan sosial. Karena Nabi Muhammad itu sangat-sangat cinta sekali sama putrinya Siti Fatimah, yang ibunya itu Siti Khadijah. Cemburu sekali. Yang namanya Siti Aisyah dengan Siti Fatimah itu sangat cemburu, sangat gak senang. Makanya suatu kali pernah Fatimah binti Rasulullah dengan istri Khadijah. Aisyah itu istrinya Rasulullah, ya, sama-sama istrinya. Namun Sayyidah Khadijah sudah wafat terlebih dahulu. Nah, terjadi kecemburuan, cemburu karena Nabi Muhammad meski sudah ditinggal oleh Siti Khadijah, beliau sering kali
menyebutkan keistimewaan Khadijah di hadapan Aisyah. Dan seringkali menampakkan betapa Nabi Muhammad masih merindukan pada Siti Khadijah. Suatu saat ada perbincangan antara Siti Aisyah dengan putrinya Rasulullah Fatimah. Perbincangan yang sifatnya itu didorong oleh kecemburuan dan ketidaksukaan bahwa Nabi Muhammad itu lebih mengutamakan Khadijah daripada dirinya. Suatu saat terjadi perbincangan ketika tidak ada Rasulullah, Siti Fatimah ketemu sama Siti Aisyah. Aisyah ngomong kepada Siti Fatimah, Fatimah, bahasa sekarang, Fatimah, ibumu dengan ibuku, mana yang lebih utama? Kata Fatimah, ya ibuku. Ibuku orang yang pertama kali beriman. Belum orang lain beriman, ibuku yang pertama kali beriman. Mendampingi Rasulullah di saat susah. Saat senang, di saat susah, di saat orang tidak ada lagi yang membelanya. Ibuku yang membelanya. Semua hartanya dicurahkan untuk baginda Rasul. Fatimah. Kata Aisyah, tidak. Saya, lebih utama saya daripada ibu. Lah, buktinya apa? Ya, buktinya pada saat Rasulullah menikahi ibumu janda. Tapi Rasulullah menikahiku, aku gadis. Aku perawan. Maka lebih utama aku, kata Aisyah. Akhirnya merasa minder. Fatimah nangis, namanya omong. Gak bisa jawabin. Karena kenyataannya saat Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijahnya sudah janda. Sementara aku, Siti Aisyah, kata Aisyah, masih gadis, masih perawan. Akhirnya nangis, kemudian mencari ayahnya Rasulullah, kemudian ngadu. Lihat putrinya nangis, ditanya, ada apa wahai Fatimah? Tanya Rasulullah. Akhirnya cerita Fatimah. Iya, kata Aisyah, katanya ibuku Khadijah dengan beliau Aisyah lebih mulia Aisyah. Tanya, kenapa katanya? Kata Aisyah, kenapa? Kata Aisyah, kenapa dia? Alasannya apa? Ya, katanya pada saat ayahanda menikahi ibuku sudah janda. Sementara pada saat ayah menikahi Aisyah dalam keadaan Siti Aisyah dalam keadaan masih perawan, masih gadis. Akhirnya Nabi Muhammad tersenyum, kemudian dia omongin, dah ngomong, tenang aja, tetap muliaan ibumu. Loh, kenapa wahai ayah, ayahanda wahai Rasulullah, kok tetap masih muliaan ibuku? Ya, pada saat aku menikahi ibumu, betul ibumu itu janda, tapi aku posisinya masih perjaka. Jadi, tetap muliaan ibumu, karena ketika aku menikahi ibumu janda, namun aku masih perjaka. Tapi saat aku menikahi Siti Aisyah, betul dia gadis, tetapi aku sudah tidak perjaka lagi. Oh, gitu. Jadi ini bahasa diplomasinya Rasulullah untuk menghibur putrinya Fatimah. Dan memang kenyataan. Baru kemudian Siti Fatimah merasa tenang, merasa tentrem bahwa dia merasa bahwa lebih mulia gitu. Situlah kemampuan komunikasi baginda Rasulullah yang benar-benar baligh, yang benar-benar bisa berdiplomasi ataupun menyampaikan kata-kata yang meyakinkan siapapun. Tuwufiyat sanata Siti Rasulullah wa shalla alaiha Abu Hurairah. Kemudian jasadnya Siti Aisyah saat wafat disolati oleh sahabat Abu Hurairah. Wa dufinat bil Baqi' lailan.
Siti Aisyah dikuburkan di pemakaman Baqi', Jannatul Baqi', pemakaman Baqi' di daerah Madinah, lailan di waktu malam hari, biwasiyatin minha fi dzalikal makani wal waqti, atas atau berdasarkan wasiatnya Siti Aisyah, bahwa Siti Aisyah berwasiat bahwa beliau minta dikuburkan di tempat anu di waktu anu, yakni di Baqi' dan di waktu malam hari. Itu wasiatnya Siti Aisyah. Dan sahabat Abu Hurairah beserta sahabat-sahabat yang lain kemudian melaksanakan wasiatnya Siti Aisyah. Pada usia berapa Siti Aisyah wafat? Waqad qarabat sab'an wa sittina sanah. Umurnya mendekati 67 tahun. Jadi saat Siti Aisyah wafat, beliau dalam usia kurang lebihnya 67 tahun. Di antara keistimewaan Siti Aisyah, waro'at Jibril yuhaditsu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyah al-Kalabi. Di Siti Aisyah itu di antara karomahnya, beliau pernah melihat di semasa Nabi Muhammad masih hidup, pernah melihat secara langsung Nabi Muhammad sedang bercakap-cakap dengan malaikat Jibril, yang saat itu malaikat Jibril berwujud sebagai seorang laki-laki sahabat Nabi yang bernama Dihyah al-Kalabi. Ya, Dihyah al-Kalabi. Ada salah satu sahabat yang paling ganteng, itu namanya Dihyah al-Kalabi. Bahkan saya masih ingat betul Mbah Maimun pernah ngendika begini, barang siapa yang tahu nama sahabat yang paling ganteng, nama sahabat yang paling cakep, maka keturunannya biasanya cakep, ganteng. Siapa sahabat itu? Namanya Dihyah al-Kalabi. Lah, Siti Aisyah itu pernah menjumpai Rasulullah sedang bercakap-cakap dengan malaikat Jibril, yang saat itu malaikat Jibril berwujud Dihyah al-Kalabi. Wa qala hadza Jibril yusallimu alaiki. Kemudian Rasulullah berbicara, ngomong ke Siti Aisyah, ini Jibril, hadza Jibril. Ini yang sedang bercakap-cakap denganku itu Jibril, yusallimu alaiki. Beliau mengucapkan salam kepada. Jadi orang yang pernah diucapin salam oleh malaikat Jibril adalah Siti Aisyah. Wallahu a'lam. Mungkin Mas Ari yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan, sebelumnya mic-nya diaktifkan kembali. Ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.